Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bang M. Rifani, Kak Susi Mawaryanti, Aisyah Azhara Faraini, Anissa Siregar, Irana Dewi, Sajidah Tulfa, Yolanda Selviana Barubangun, dan saya sendiri Zikri Nisa. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, MSc, selaku dosen pengampu dari mata kuliah patofisiologi. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang patofisiologi infeksi karena virus, protozoa, jamur, dan bakteri. Sebelumnya, patofisiologi ini berasal dari dua kata, yaitu kata patologi dengan fisiologi. Nah, patologi ini adalah disiplin medis yang menggambarkan kondisi abnormal atau yang tidak diinginkan. Nah, fisiologi ini adalah disiplin biologi yang menjelaskan proses atau mekanisme yang beroperasi dalam suatu organisme. Berarti, patofisiologi ini berarti perubahan fungsional yang berhubungan dengan atau akibat penyakit atau cedera. Baiklah, yang pertama ada patofisiologi infeksi dikarenakan virus dan protozoa. Nah, di sini terdapat 5 penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dan protozoa. Yang pertama ada HIV, hepatitis, malaria, COVID-19, dengue fever atau demam berdarah. Perkenalkan, nama saya Isadara Faraini dengan NIM 2001093. Saya akan membahas materi mengenai patofisiologi penyakit HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan etiologi atau penyebab dari infeksi HIV dan AIDS. Penderita AIDS adalah individu yang terinfeksi virus HIV dengan jumlah CD4 lebih kecil dari 200 mikroliter, meskipun tanpa ada gejala yang terlihat atau tanpa ada infeksi oportunistik. HIV sendiri adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. HIV ditularkan melalui kontak seksual, paparan darah yang terinfeksi, atau sekret dari kulit yang terluka, atau oleh ibu yang terinfeksi kepada janinnya, atau melalui disebut juga laktasi. HIV ini bersifat politronik dan dapat menginfeksi beragam sel manusia, seperti sel natural killer atau NK, limfosit B, sel endotel, sel epitel, sel Langerhans, sel dendritik, sel mikroglia, dan berbagai jaringan tubuh lainnya. Molekul reseptor membran CD4 pada sel sasaran akan diikat oleh HIV dalam tahap infeksi. HIV terutama akan menyerang limfosit CD4. Limfosit CD4 berikatan kuat dengan GP120 HIV sehingga GP41 dapat memerantai fusi membran virus ke membran sel. Dua koreseptor permukaan sel, yaitu CCR5 dan CXCR4 diperlukan agar glikoprotein GP120 dan GP41 dapat berikatan dengan reseptor CD4. Koreseptor menyebabkan perubahan konformasi sehingga GP41 dapat masuk ke membran sel sasaran. Selain limfosit, monosit dan makrofag juga rentan terhadap infeksi HIV ini. Monosit dan makrofag yang terinfeksi dapat berfungsi sebagai reservoir untuk HIV, tetapi tidak dihancurkan oleh virus. Setelah virus berfusi dengan limfosit CD4, maka berlangsung serangkaian proses kompleks, kemudian terbentuk partikel-partikel virus baru yang terinfeksi. Selanjutnya kita masuk pada AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu penyakit virus yang menyebabkan kolapsnya sistem imun disebabkan oleh infeksi imunodefisiensi manusia atau HIV tadi. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Berikutnya yaitu patofisiologi dari HIV dan AIDS. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini masuk melalui darah, semen atau sekret vagina pada tubuh manusia. Kemudian virus HIV ini menginfeksi hospes atau sel inang.
yang lalu membentuk RNA virus HIV dan DNA provirus. Kemudian DNA provirus ini menginfeksi CD4 dan T4 yang terdapat dalam sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh manusia. Kemudian DNA provirus ini juga menginfeksi sel lokal seperti sel monosit makrofag, sel Langerhans pada kulit, sel dendrit folikuler pada kelenjar limfe, makrofag pada alveoli paru, kemudian ada sel retina, sel serviks uteri, dan sel-sel mikroglia otak. Kemudian sel-sel yang terinfeksi ini mengalami lisis atau hancur. Yang lalu terjadi penurunan kekebalan tubuh atau penurunan sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian terjadi suatu keadaan yang dinamakan dengan sindrom retroviral yang ditunjukkan dengan hasil tes CD4 dan RNA virus HIV yang mengalami kenaikan. Kemudian terjadi infeksi oportunistik yang lalu menyebabkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Baiklah, saya Anissa Siregar dengan NIM 2001094 akan menjelaskan tentang patofisiologi dengue fever. Dengue hemorrhagic fever adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk. Virus dengue ditularkan dari orang ke orang oleh nyamuk betina, terutama spesies Aedes atau paling sering Aedes aegypti. Dengue disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue yang terkait erat dengan dengue serotype min1 atau DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Pada DBD atau demam berdarah, terjadi perembesan plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom renjatan dengue atau dengue shock syndrome adalah demam berdarah dengue yang ditandai oleh renjatan atau shock. Selanjutnya, patofisiologi demam dengue. Fenomena patologis yang utama pada penderita dengue hemorrhagic fever adalah meningkatnya permeabilitas dinding kapiler yang mengakibatkan terjadinya perembesan atau kebocoran plasma. Peningkatan permeabilitas dinding kapiler mengakibatkan berkurangnya volume plasma yang secara otomatis jumlah trombosit berkurang, terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah yang dikarenakan kekurangan hemoglobin, terjadinya hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit besar dari 20%, dan renjatan shock. Pada hemokonsentrasi menunjukkan atau menggambarkan adanya kebocoran atau perembesan plasma ke ruang ekstraseluler, sehingga nilai hematokrit menjadi penting untuk patokan pemberian cairan intravena. Oleh karena itu, pada penderita DHF sangat dianjurkan untuk memantau hematokrit darah berkala untuk mengetahuinya. Setelah pemberian cairan intravena, peningkatan jumlah trombosit menunjukkan kebocoran plasma telah teratasi, sehingga pemberian cairan intravena harus dikurangi kecepatan dan jumlahnya untuk mencegah terjadinya edema paru dan gagal jantung. Selanjutnya yaitu penyakit hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati atau liver, biasanya disebabkan oleh infeksi virus, namun bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika penyakit hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus, maka penyakit hepatitis ini dapat menular. Berikut patofisiologi dari penyakit hepatitis. Inflamasi yang menyebar pada hepar dapat disebabkan oleh infeksi virus dan reaksi toksik terhadap obat-obatan dan bahan-bahan kimia. Unit fungsional dasar dari hepar disebut lobul, di mana lobul ini memiliki suplai darah sendiri. Seiring dengan berkembangnya inflamasi pada hepar, pola normal pada hepar akan terganggu, di mana gangguan tersebut dapat menyebabkan nekrosis dan kerusakan sel-sel hepar. Setelah lewat masanya, sel-sel hepar yang menjadi rusak akan dibuang dari tubuh oleh respons sistem imun. Kemudian sel yang rusak tersebut akan digantikan oleh sel-sel hepar baru yang sehat. Oleh karena itu, sebagian besar klien yang mengalami hepatitis
dapat sembuh dengan fungsi hepar yang normal. Timbulnya ikterus karena kerusakan sel parenkim hati. Walaupun jumlah bilirubin yang belum mengalami konjugasi masuk ke dalam hati, maka akan tetap normal. Tetapi, karena adanya kerusakan sel hati dan duktuli empedu intrahepatik, maka terjadi kesukaran pengangkutan bilirubin di dalam hati. Selain itu juga terjadi kesulitan dalam hal konjugasi. Akibatnya, bilirubin tidak sempurna dikeluarkan melalui ductus hepaticus karena terjadi retensi dan regurgitasi pada duktuli. Empedu yang belum mengalami konjugasi disebut juga dengan bilirubin indirect. Sedangkan bilirubin yang sudah mengalami konjugasi disebut juga dengan bilirubin direct. Virus atau bakteri yang menginfeksi manusia masuk ke aliran darah dan terbawa sampai ke hati. Nah, di hati inilah agen penginfeksi menetap dan mengakibatkan peradangan hingga terjadi kerusakan sel-sel hati. Kerusakan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan penyerapan dan konjugasi bilirubin sehingga terjadi disfungsi hepatosit dan mengakibatkan ikterik. Peradangan ini akan mengakibatkan peningkatan suhu tubuh sehingga timbul gejala tidak nafsu makan atau disebut juga dengan anoreksia. Salah satu fungsi hati adalah sebagai penetralisir toksin. Jika toksin yang masuk berlebihan atau tubuh mempunyai respon hipersensitivitas, maka hal tersebut dapat merusak hati dan mengakibatkan berkurangnya fungsi hati sebagai kelenjar terbesar dalam penetral racun. Aktivitas yang berlebihan akan memerlukan energi secara cepat dan dapat menghasilkan H2O2 yang berdampak pada keracunan secara lambat, atau disebut juga hepatitis non-virus. H2O2 dihasilkan melalui pemasukan alkohol yang banyak dalam waktu yang relatif lama, biasanya terjadi pada alkoholik. Peradangan yang terjadi mengakibatkan hiperpermeabilitas sehingga terjadi pembesaran hati. Dan hal ini dapat diketahui dengan meraba atau palpasi hati. Nyeri tekan dapat terjadi pada saat gejala ikterik mulai nampak. Inflamasi pada hepar karena invasi virus akan menyebabkan peningkatan suhu badan dan peregangan kapsula hati yang memicu timbulnya perasaan tidak nyaman pada perut, yaitu pada perut kuadran kanan atas. Hal ini dimanifestasikan dengan adanya rasa mual dan nyeri di ulu hati serta pucat atau abolis. Karena bilirubin konjugasi larut dalam air, maka bilirubin dapat diekskresikan ke dalam kemih, sehingga menimbulkan bilirubin urin dan kemih berwarna gelap. Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi dapat disertai peningkatan garam-garam empedu dalam darah yang akan menimbulkan gatal-gatal pada ikterus. Perkenalkan, nama saya Sajida Tulfa, NIM 2001126. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya, yaitu mengenai penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. Penyakit malaria ini dapat berlangsung akut ataupun kronik. Infeksi malaria dapat berlangsung tanpa komplikasi ataupun mengalami komplikasi sistemik yang dikenal sebagai malaria berat. Untuk mengetahui patofisiologi dari malaria ini, kita bisa mengetahui dari siklus hidup plasmodium, yang mana plasmodium ini adalah patogen penyebab penyakit malaria. Siklus hidup plasmodium ini terbagi menjadi dua, yaitu siklus porogoni atau siklus seksual yang terjadi pada nyamuk, dan siklus skizogoni atau siklus aseksual yang terdapat pada manusia. Yang pertama yaitu siklus porogoni atau siklus seksual yang terjadi pada nyamuk. Siklus ini dimulai ketika nyamuk menghisap darah manusia yang terinfeksi malaria yang mengandung plasmodium pada stadium gametosit. Setelah itu, gametosit ini akan membelah menjadi mikrogametosit, yaitu jantan, dan makrogametosit, yaitu betina. Keduanya akan mengadakan fertilisasi, kemudian menghasilkan ookinet.
Ookinet ini akan masuk ke dalam lambung nyamuk dan membentuk yang namanya ookista. Lalu ookista ini akan membentuk ribuan sporozoid yang nantinya ookista ini akan pecah dan sporozoid keluar dari ookista. Sporozoid ini lalu akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk. Siklus yang kedua yaitu siklus skizogoni atau siklus aseksual yang terjadi pada manusia. Siklus ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu siklus eksoeritrositik dan siklus eritrositik. Siklus ini dimulai ketika nyamuk menggigit manusia sehat, kemudian sporozoid yang tadi akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati luka tusuk nyamuk. Kemudian sporozoid akan mengikuti aliran darah menuju ke dalam hati sehingga menginfeksi sel hati dan akan matang menjadi skizon. Siklus ini disebut sebagai siklus eksoeritrositik. Selanjutnya, skizon tadi akan pecah dan mengeluarkan yang namanya merozoid yang akan masuk ke dalam aliran darah sehingga menginfeksi eritrosit dan dimulailah siklus eritrositik. Merozoid tadi akan merubah morfologi menjadi tropozoid yang belum matang, lalu matang dan membentuk skizon lagi yang pecah dan menjadi merozoid lagi. Di antara bentuk tropozoid tersebut ada yang menjadi gametosit dan gametosit inilah yang nantinya akan dihisap lagi oleh nyamuk. Begitu seterusnya akan berulang-ulang terus siklus ini. Gametosit tidak menjadi penyebab terjadinya gangguan klinis pada penderita malaria sehingga penderita dapat menjadi sumber penularan malaria tanpa diketahui atau yang disebut dengan karir malaria. Pada Plasmodium falciparum dan Plasmodium malariae hanya mempunyai satu siklus yaitu siklus eksoeritrositik, sedangkan Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale mempunyai bentuk hipnozoid atau fase dorman sehingga siklus eksoeritrositik ini dapat berulang. Sekian dari saya, penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Yolanda Silviana Barubangun dengan NIM 21137. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu COVID-19. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirus, keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi dua subkeluarga, dibedakan berdasarkan serotip dan karakteristik genom. Terdapat 4 genus, yaitu Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Delta coronavirus, dan Gamma coronavirus. Patofisiologi. Kebanyakan coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dengan hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama dan kejadian Severe Acute Rapid Syndrome atau SARS dan Middle Earth Respiratory Syndrome atau MERS. Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel hostnya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari coronavirus. Setelah menemukan sel host sesuai tropisnya, pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantai oleh protein S yang ada di permukaan virus. Protein S penentu utama dan menginfeksi spesies hostnya serta penentuan tropisnya. Pada studi
SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel S, yaitu enzim AC2 angiotensin converting enzim 2. AC2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel, alveolar, sel etrosit usus halus, sel endothel, arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk, selanjutnya translasi replikasi G dari RNA genom virus, selanjutnya direplikasi dan transkrip di mana sintesis virus RNA melalui translasi dan perikatan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas, kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas, atau melakukan siklus hidupnya. Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut, terjadi peluruhan virus dari saluran nafas, dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari. Baiklah, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Zikrinisa dengan NIM 2001138. Baiklah, materi berikutnya adalah patofisiologi TBC atau tuberkulosis. TBC paru-paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis paru dengan gejala yang sangat bervariasi. Nah, penyakit ini merupakan infeksi yang terutama menyerang parenkim paru, juga dapat menyerang semua alat tubuh, yang tersering ialah paru dan jantung. Nah, tuberkulosis paru ini dapat juga ditularkan ke bagian tubuh lain, termasuk ginjal, tulang, nodus, limfe, dan lain-lain. Nah, penyakit ini juga sifatnya menular yang disebabkan oleh Bacillus Bacterium tuberculosis tipe humanus. Nah, sejenis kuman yang berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4 dan tebalnya 0,3 sampai 0,6. Dapat dilihat pada gambar berikutnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk dari Bacillus Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan mengakibatkan penyakit infeksi. Berikutnya ada penyebab TBC. Nah, sebagian besar kuman terdiri atas asam lemak atau lipid. Nah, lipid inilah yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam dan lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisik. Nah, kuman ini tahan hidup pada udara kering dan dingin, dapat tahan bertahun-tahun dalam lemari es. Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dormanit. Nah, dari sifat ini, kuman dapat bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis aktif kembali. Nah, sifat lain kuman adalah aerob. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang tinggi kandungan oksigennya. Dalam hal ini, tekanan bagian apikal paru-paru lebih tinggi daripada bagian-bagian lainnya, sehingga bagian apikal ini merupakan tempat predileksi penyakit tuberkulosis. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosis paru ini masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Nah, saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi ini terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman Bacillus tuberculosis. Nah, kuman-kuman itu berasal dari orang yang terinfeksi. Nah, Bacillus tuberculosis ini yang mempunyai permukaan alveolus biasanya diinhalasi terdiri dari 1-3 gumpalan basil. Yang lebih besar cenderung bertahan di saluran hidung dan cabang besar bronkus dan tidak menyebabkan penyakit. Berikutnya ada tanda dan gejala penyakit TBC pada usia dewasa. Nah, yang pertama itu ada batuk. Nah, batuk ini berhubungan dengan infeksi saluran napas akut yang dapat sembuh dalam 1 atau 2 minggu. Nah, yang kedua ada nyeri dada. Nah, gejala nyeri dada ini merupakan keluhan yang dijumpai pada penderita tuberkulosis. Rasa nyerinya juga berkaitan dengan tegangnya otot pada saat penderita batuk. Sistem respirasi akan mengalami gangguan jika terjadi infeksi atas gangguan yang ditandai dengan batuk, terdapat sputum, batuk darah, nyeri dinding dada, sesak nafas, wheezing lokal, sering influenza.
Sedangkan pada anak gejalanya ada perut nyeri, bengkak, pembesaran limfa, atau hatinya ada konsolidasi berupa cairan. Nah, tungkai pembekakan sendi, nyeri pada saat berjalan, kaku, tulang belakangnya kaku atau bengkok, dada nyeri, terasa batuk. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang patofisiologi demam tifoid. Demam tifoid atau tifoid abnominalis atau lebih populer dengan nama tifus di kalangan masyarakat adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi yang menyerang saluran pencernaan. Kuman ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang tercemar, baik saat memasak ataupun melalui tangan dan alat masak yang kurang bersih. Penyebab tifoid. Sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih diyakini merupakan penyebab utama berkembangnya penyakit tipes. Selain itu, anak-anak lebih sering terserang tipes karena belum sempurnanya sistem kekebalan tubuh. Untuk gejalanya, secara umum berikut ini adalah gejala-gejala penyakit tipes. Yang pertama, demam yang meningkat secara bertahap tiap hari hingga mencapai 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan biasanya akan lebih tinggi pada malam hari. Gejala selanjutnya itu nyeri otot, sakit kepala, merasa tidak enak badan, sakit perut, dan berat badan menurun. Selanjutnya manifestasi gejala mental, yaitu ada konfusi, stupor, psikotik, atau koma. Patofisiologi kandidiasis. Kandidiasis atau kandidos merupakan infeksi yang disebabkan Candida albicans atau genus Candida lainnya. Organisme ini menyerang kulit, kuku, membran mukosa dan saluran pencernaan, tetapi dapat menyebabkan penyakit sistemik. Faktor predisposisi yang memicu kandidiasis adalah terganggunya ekologi mulut karena pemakaian antibiotika, kortikosteroid, penyakit kronis dan keganasan, serta beberapa gangguan darah terapi radiasi di leher dan kepala, kemoterapi leukemia, obat sitotoksik, juga kebersihan mulut yang buruk. Infeksi yang invasif dikaitkan dengan 5 spesies. Yang pertama Candida albicans, kedua Candida glabrata, ketiga Candida parapsilosis, yang keempat Candida tropicalis, serta yang kelima Candida krusei. Faktor predisposisi kandidiasis secara umum meliputi yang pertama faktor mekanik yaitu trauma, oklusi lokal, kelembapan, maserasi, serta bebat oklusif. Yang kedua faktor nutrisi yaitu avitaminosis, kekurangan zat besi, dan malnutrisi. Yang ketiga faktor perubahan fisiologi yaitu umur ekstrim. Faktor penyakit sistemik yaitu sindroma Down, akroderma enteropathica, penyakit endokrin seperti diabetes mellitus, hipoadrenalisme, hipotiroidisme, hipoparatiroidisme, imunodefisiensi. Yang keempat, faktor iatrogenik yaitu penggunaan kateter dan jalur intravena, radiasi X-ray, serta obat-obatan seperti glukokortikoid, agen imunosupresif, serta antibiotik. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis kandidiasis mukotan pada bayi antara lain kandidiasis orofaring atau TRAS, ruam popok, kandidiasis kongenital, dan kandidiasis 4 fungal invasif. Gejala kandidiasis orofaring pada bayi dapat asimptomatik atau merasa tidak nyaman pada saat pemberian susu. Tanda yang muncul berupa lesi putih dan tebal pada mukosa bukal, gusi, dan lidah, tampak seperti cisi atau pseudomembran. Kerokan lesi sulit dilakukan dan dapat menyebabkan dasar memerah dan erosi. Terkadang berdarah, tidak terdapat tanda konstitusional. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.